Saudara-saudara, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di akhir pekan. Dan saya berharap kita semua terberkati dan diberkati untuk bisa menjadi pekerja yang setia dalam hidup kita. Mari di pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas, berkegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Memohon bimbingan Tuhan dalam pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Di akhir pekan ini Tuhan, kami sambut kehidupan kami, syukur kami Tuhan kepadamu. Untuk menguatkan perjalanan hidup kami. Terlebih lagi Tuhan, supaya kami bisa menjadi pekerja-Mu yang setia. Menjunjung tinggi kemuliaan Tuhan. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami memohon kepadamu. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, renungan kita di akhir pekan minggu ini, 25 September 2021, bertajuk Pekerja yang Setia. Teks bacaan diambil dari surat 2 Timotius 2 ayat 15. Saya ulangi, 2 Timotius 2 ayat 15. Terjemahan baru Lembaga Kitab Indonesia. Saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian. 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saya ulangi, 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Siapa yang dimaksud dengan pekerja? Apakah ini saya sebagai pendeta yang menerima tabisa atau semua orang percaya? Saudara-saudaraku, yang dimaksud pekerja di sini adalah di mana kita perlu sadar, perlu tahu bahwa setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus adalah pekerja Allah yang diutus ke dunia ini menghadirkan kerajaan Allah, yaitu membawa damai, kedua menegakkan keadilan, dan ketiga membela kebenaran. Setiap orang percaya punya tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena kita ini pekerja-pekerja Allah. Disebut pekerja berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan. Kita lakoni. Karena kita disebut pekerja, berarti kita bukan bermalas-malas apalagi santai. Mengapa kita harus bekerja? Injil Yohanes 5 ayat 17 menuturkan demikian. Yohanes 5 ayat 17. Saya bacakan untuk saudara. Kita bekerja karena Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Berarti tugas pekerja adalah bekerja memberitakan Injil dan kebenarannya kepada semua makhluk, semua orang. Dan pekerja Tuhan bukanlah hanya yang bergelar atau lulusan pendidikan teologi, tetapi juga tugas kita semua
ataupun juga seorang pendeta, pastor, guru Injil, dan lain sebagainya. Berarti yang disebut pekerja dan tugas pekerja adalah setiap orang yang mengakui Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Namun, menjadi pekerja Tuhan ada syarat dan tidaklah mudah. Syaratnya adalah dia harus memiliki hidup seperti yang Tuhan mau. Nah, di sini Rasul Paulus menasihatkan Timotius untuk memberi nasihat kepada jemaat yang dilayani. Tercantum di 2 Timotius 2 ayat 14. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh karena mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. 2 Timotius 2 ayat 14. Nah, karena itu saudara-saudara, Paulus memberi 3 nasihat. Nasihat yang pertama adalah supaya kita berusaha menjadi pekerja yang layak. Di 2 Timotius 2 ayat 15. Pekerjaan setiap orang percaya memang pekerjaan yang sangat sulit. Mengapa sulit? Karena tidak ada satupun kegiatan pemberitaan Injil di dunia ini tidak melibatkan penderitaan, baik fisik, mental, verbal, maupun non-verbal. Pekerja yang baik adalah pekerja yang mengerti tugas dan tanggung jawab. Jadi pekerja yang tidak memiliki tugas dan tidak punya tanggung jawab, itu bukan pekerja namanya. Dan pekerja itu berarti dia mengajar, memberitakan Injil, bahkan rela mati bagi Allah. Pekerja yang baik adalah pekerja yang memiliki motivasi yang murni, bukan pekerja yang dibayar. Atau dia bekerja karena ia mau dibayar, atau mengharapkan bayaran. Tetapi karena ia mencintai pekerja dan menghasilkan karya terbaik. Yang kedua, saudara-saudara, pekerja yang baik adalah pekerja yang senantiasa setia, selalu siap sedia menjalankan tugas saat tuannya datang. Ia bisa mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Ketika kita mengerti tugas dan tanggung jawab itu, kemudian kita memiliki motivasi murni serta setia melakukan pekerjaan itu. Nasihat yang kedua, saudara-saudara, kalau tadi kita berusaha menjadi pekerja yang layak, ayat 15a, sekarang 15b, yaitu supaya kita menjadi pekerja yang tidak malu. Apa maksudnya? Bahwa pemberitaan Injil dilakukan bukan karena kita malu. Kita tidak perlu malu walaupun kita dihina. Karena kita memiliki 3 Allah misalnya. Orang Kristen punya 3 Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Yesus Kristus. Atau dihina karena menyembah kriminal ataupun sesat. Karena mereka tidak tahu apa artinya Allah Bapa, Allah Anak, dan Yesus Kristus dalam Trinitas. Karena Allah berjanji bahwa siapapun yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ketika kita bekerja dengan baik, layak di hadapan Allah, maka kita akan dipercaya dan dibela Allah. Almarhum Presiden
Abdurrahman Wahid pernah berkata, Tuhan tidak perlu dibela. Yang perlu dibela adalah manusianya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk merasa malu terhadap manusia. Melainkan kita harus merasa malu kepada Allah apabila kita tidak setia, tidak bisa bekerja, tidak bisa mempertanggungjawabkan. Kita merasa malu kepada Allah karena kita tidak memberitakan Injil. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Nasihat yang ketiga adalah supaya kita menjadi pekerja yang terus terang memperkatakan kebenaran. Ayat 15c. Dalam memberitakan Injil kita harus menguasai mulut. Supaya apa yang kita beritakan keluar dari mulut kita adalah kebenaran. Bukan kebohongan. Bukan nota. Karena sebagai pemberita kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Kita tidak boleh membelokkan perintah dan ajaran Tuhan Yesus. Kita tidak perlu lagi takut bila kita dikucilkan, dibully, dan lain sebagainya. Karena sebagai pemberita kebenaran, kita akan dihakimi bila kita tidak melakukannya. Kita tidak boleh menyatakan hal-hal yang menyenangkan hati manusia, melainkan juga teguran-teguran dari Allah. Dan dengan begitu Allah mempercayakan banyak hal kepada kita. Mari saudara-saudaraku, di akhir pekan ini kita persiapkan diri kita menjadi pekerja yang setia buat Allah. Tuhan Yesus menolong kita. Salam sehat dan tangguh untuk keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian di akhir pekan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan. Berkenanlah Tuhan menolong dan memberkati hidup kami, supaya kami dididik dan mampu menjadi pekerja-Mu yang setia. Memperkatakan kebenaran dan menyuarakan kebenaran di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Kami telah berdoa. Amin. Salam sehat dan tangguh buat saudara. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih.